Perkenalkan, saya Hafiz Azami Nasution dengan NIM 250907090. Pada video ini, saya akan membahas skandal Wells Fargo fake accounts sebagai salah satu contoh kegagalan penerapan good corporate governance dalam dunia perbankan. Bayangkan, nama dan data pribadi Anda digunakan untuk membuka rekening bank tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Anda. Anda tidak datang ke bank untuk membuka rekening baru, Anda tidak meminta kartu kredit tambahan, Anda juga tidak memberikan persetujuan apapun. Tetapi, tiba-tiba sebuah produk keuangan bisa tercatat atas nama Anda. Inilah inti dari skandal Wells Fargo. Kasus ini bukan hanya tentang kesalahan administrasi, tetapi tentang bagaimana tekanan target, lemahnya pengawasan, dan hilangnya etika dapat membuat tata kelola perusahaan runtuh. Wells Fargo dan Company adalah salah satu perusahaan perbankan dan jasa keuangan besar di Amerika Serikat. Sebelum skandal ini terbongkar, Wells Fargo dikenal sebagai bank yang kuat, besar, dan dipercaya oleh banyak nasabah. Dalam dunia perbankan, kepercayaan adalah hal yang sangat penting. Nasabah datang ke bank karena mereka percaya uang mereka aman, data pribadi mereka dijaga, dan setiap layanan yang diberikan dilakukan dengan persetujuan yang jelas. Namun dalam kasus ini, kepercayaan itu rusak karena perusahaan terlalu mengejar target penjualan. Masalah utama dalam kasus Wells Fargo berawal dari budaya penjualan yang terlalu agresif. Perusahaan mendorong karyawannya untuk menjual lebih banyak produk kepada nasabah. Strategi ini dikenal dengan istilah cross-selling, yaitu menawarkan beberapa produk keuangan kepada satu nasabah. Sebenarnya cross-selling bukan hal yang salah. Jika nasabah memang membutuhkan produk tambahan, bank boleh menawarkannya. Tetapi di Wells Fargo, target penjualan menjadi sangat tinggi. Karyawan merasa ditekan untuk terus menjual produk agar target mereka tercapai. Tekanan inilah yang kemudian mendorong sebagian karyawan mengambil jalan yang salah. Mereka membuka rekening baru, kartu kredit, dan layanan perbankan lain menggunakan data nasabah tanpa izin. Dari luar, angka penjualan terlihat meningkat, perusahaan terlihat berhasil, target terlihat tercapai, tetapi di balik angka-angka itu, ada nasabah yang dirugikan karena nama dan data mereka digunakan tanpa persetujuan. Kasus ini mulai terbongkar ketika regulator menemukan adanya praktik pembukaan rekening dan produk keuangan tanpa izin nasabah. Pada tahun 2016, kasus ini menjadi perhatian publik setelah Wells Fargo dikenai sanksi karena praktik tersebut. Dari sini terlihat bahwa masalah Wells Fargo bukan hanya kesalahan beberapa karyawan, tetapi juga masalah dalam sistem perusahaan. Ada budaya kerja yang terlalu menekan target, pengawasan internal yang lemah, dan manajemen yang gagal memastikan bahwa target bisnis dicapai dengan cara yang etis. Dalam kasus ini, ada beberapa pihak yang terlibat. Pihak pertama adalah manajemen perusahaan. Manajemen berperan dalam membentuk sistem target penjualan dan budaya kerja yang sangat agresif. Seharusnya manajemen tidak hanya mengejar hasil, tetapi juga memastikan bahwa hasil tersebut dicapai dengan cara yang benar. Pihak kedua adalah karyawan bank. Sebagian karyawan menjadi pihak yang langsung membuka rekening dan produk keuangan tanpa izin nasabah. Namun, tindakan mereka juga dipengaruhi oleh tekanan target yang ada di dalam perusahaan. Pihak ketiga adalah nasabah. Mereka adalah pihak yang dirugikan karena data dan identitas mereka digunakan tanpa persetujuan. Pihak keempat adalah pengawasan internal perusahaan. Pengawasan yang seharusnya dapat mencegah penyimpangan ternyata tidak berjalan efektif. Pihak kelima adalah regulator. Regulator berperan sebagai pihak luar yang menyelidiki kasus ini dan memberikan sanksi kepada Wells Fargo. Jika dikaitkan dengan prinsip good corporate governance, kasus Wells Fargo menunjukkan kegagalan dalam beberapa prinsip utama. Pertama, transparansi. Wells Fargo gagal memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada nasabah.
produk keuangan dibuat atas nama nasabah tanpa penjelasan dan tanpa persetujuan. Kedua, akuntabilitas. Manajemen seharusnya bertanggung jawab atas sistem kerja, target penjualan, dan budaya perusahaan. Namun dalam kasus ini, sistem yang dibangun justru membuka peluang terjadinya pelanggaran. Ketiga, responsibilitas. Sebagai bank, Wells Fargo memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepentingan dan keamanan nasabah. Membuka rekening tanpa izin jelas bertentangan dengan tanggung jawab tersebut. Keempat, independensi. Pengawasan internal seharusnya bekerja secara objektif untuk mencegah penyimpangan. Namun, lemahnya pengawasan membuat praktik ini bisa terjadi dalam waktu yang cukup lama. Kelima, fairness atau kewajaran. Nasabah tidak diberlakukan secara adil karena data dan nama mereka digunakan untuk kepentingan target perusahaan. Hak nasabah dikorbankan demi angka penjualan. Dampak dari skandal ini sangat besar. Dari sisi finansial, Wells Fargo harus membayar denda dan biaya penyelesaian kasus. Kerugian yang dialami bukan hanya soal uang, tapi juga turunnya kepercayaan publik terhadap perusahaan. Dari sisi hukum, perusahaan mendapat sanksi dan tekanan dari regulator. Pimpinan perusahaan juga berada dalam sorotan karena publik mempertanyakan siapa yang harus bertanggung jawab atas budaya kerja dan lemahnya pengawasan di dalam perusahaan. Dampak yang lebih luas juga dirasakan oleh banyak pihak. Nasabah kehilangan rasa aman, investor mulai meragukan tata kelola perusahaan, karyawan ikut terdampak oleh rusaknya reputasi perusahaan. Masyarakat juga melihat bahwa bank besar sekalipun bisa gagal menjaga etika jika terlalu fokus pada target. Menurut saya, kasus Wells Fargo memberikan pelajaran penting bahwa good corporate governance tidak boleh hanya menjadi teori atau aturan tertulis. Good corporate governance harus benar-benar diterapkan dalam budaya kerja, sistem pengawasan, dan cara perusahaan mengambil keputusan. Perusahaan memang boleh mengejar target dan keuntungan, tetapi target tidak boleh mengalahkan etika. Angka penjualan tidak boleh lebih penting daripada hak dan kepercayaan nasabah. Kasus ini juga menunjukkan bahwa pelanggaran besar seringkali tidak terjadi secara tiba-tiba. Pelanggaran besar bisa muncul dari tekanan kerja yang dibiarkan, target yang tidak realistis, budaya perusahaan yang salah, dan pengawasan yang lemah. Kesimpulannya, Wells Fargo Fake Account Scandal adalah contoh nyata kegagalan penerapan good corporate governance dalam perusahaan besar. Skandal ini terjadi karena tekanan target penjualan yang terlalu tinggi, budaya kerja yang tidak sehat, serta lemahnya pengawasan internal. Dari kasus ini, kita belajar bahwa perusahaan tidak cukup hanya besar, terkenal, dan menguntungkan. Perusahaan juga harus transparan, bertanggung jawab, adil, dan mampu menjaga kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya, kasus Wells Fargo mengingatkan kita bahwa target bisnis tidak boleh mengalahkan etika, karena dalam dunia perbankan, kepercayaan adalah nilai yang paling mahal untuk dijaga.